Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Benny Natalius, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022 dari LPTK Universitas Pancasakti Tegal, akan melaksanakan uji kinerja di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kuala Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah. Doakan saya, semoga saya melaksanakan uji kinerja dengan lancar, sukses, dan doakan saya untuk menjadi guru profesional. Terima kasih, semangat. Selamat pagi. Pagi. Apa kabarnya? Baik. Sehat? Sehat. Terima kasih. Hari ini, pagi ini kita berjumpa kembali ya, pada tanggal 5 Oktober tahun 2022 pada pembelajaran Bahasa Indonesia pukul 8.30 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Sebelumnya Bapak sudah menyiapkan ya, seperti pada pembelajaran sebelum-sebelumnya ya, karena kita sudah menggunakan pembelajaran berbasis inovatif ya. Link langkah-langkah pembelajaran ya atau tautan sudah Bapak buat dan sudah Bapak kirimkan ke grup ya WhatsApp grup kelas. Nah, silakan nanti diakses sesuai dengan tunjuk atau langkah-langkah pembelajaran kita. Baik, mari kita mulai pembelajaran kita pagi ini ya. Bapak minta satu orang untuk membawa kita dalam doa. Silakan. Teman-teman, mari kita berdoa. Berdoa gimana? Ya, terima kasih. Ya, semoga apa yang kita doakan ini menguatkan kita. Baik. Pagi ini Bapak akan mengecek kehadiran ya. Dari kelas 10E, jumlah siswa yang ada pada daftar hari ini ada 32 peserta didik ya atau siswa. Jadi supaya lebih efektif hari ini yang tidak hadir ada 3 orang. Siapa saja? Andre Sakit, Lulu Lastika Izin, dan Elia Margaret Sakit. Jadi ada 3 orang ya pada pelajaran pagi ini yang tidak berkesempatan untuk hadir, dan 2 orang sakit dan 1 orang izin. Nah, semoga kita berdoa bersama ya, semoga yang sakit ini besok bisa sehat ya, kembali menjalani aktivitas seperti biasanya. Baik. Sebelum memulai pelajaran kita seperti biasa, di dalam kurikulum penggerak ya, Bapak sudah menyediakan asesmen diagnostik non kognitif ya. Nah, waktu yang disediakan durasi 5 menit. Nah, silakan kalian mengerjakan asesmen diagnostik. Baik, sekarang kita beralih pada pelajaran kita pagi ini. Jadi pagi ini kita berbicara terkait teks laporan hasil observasi, gitu ya. Teks laporan hasil observasi. Nah, ini Bapak tulis sudah Bapak sajikan juga tujuan pembelajaran atau capaian pembelajaran yang ingin kita capai. Kemudian pada tayangan slide juga sudah ada. Mari kita simak, kita baca bersama. Ya. Yang pertama, Bapak ulas tujuan pembelajaran kita yang setelah pembelajaran ini mampu mengevaluasi informasi yang tidak akurat ya, dan bias secara kritis reflektif dari tes laporan hasil observasi yang disajikan dengan diberikan tabel prediksi selama pembelajaran berlangsung. Nah, kemudian yang kedua, mampu menganalisis gagasan secara kritis dan reflektif dari tes laporan hasil observasi yang disajikan dan diberikan tabel pengamatan selama proses pembelajaran berlangsung. Jelas ya? Jadi ada 2 tujuan pembelajaran yang ingin dicapai ya pada pembelajaran kita pagi ini. Baik, untuk melihat, mengukur dan memberikan stimulus ya, stimulus atau rangsangan gitu ya, sebelum memulai pembelajaran, kita berbicara terkait dengan teks laporan hasil observasi. Nah, apa itu observasi? Ya,
Ini pertanyaan pemantiknya ya. Apa itu observasi? Tadi ada bentuk pengamatan. Pengamatan. Penelitian. Ada lagi? Ada lagi? Kosakata yang tepat untuk menggambarkan apa makna kata dari observasi itu. Pengamatan, setuju? Setuju. Merupakan satu bentuk penelitian, betul? Betul. Setuju. Ya, baik, kalau dua sudah mewakili, kira-kira apa yang diobservasi? Satu objek. Berupa apa? Bisa berupa benda, hewan, ya, bagian dari ya, tumbuhan. Oke, jelas sampai di sini ya? Jelas. Jadi kita sepakat bahwa pengamatan penelitian itu dinamakan sebagai observasi. Nah, pertanyaan lain muncul, ya? Kapan, di mana kita bisa melakukan penelitian, pengamatan atau observasi itu kapan? Di lapangan salah satunya, di lokasi yang kita sudah tentukan. Kira-kira seperti itu. Ya bisa kita simpulkan di mana saja bisa. Bisa ya? Tergantung objek yang diamati. Sepakat? Sepakat. Baik, mari kita lihat ya. Jadi dari pembelajaran ini ada pemahaman bermakna yang perlu kalian ketahui ya. Ini Bapak tampilkan juga di sini pemahaman bermaknanya. Kelanjutan pertanyaan pemantik tadi ya, yang sudah Bapak berikan tadi dalam bentuk stimulus atau rangsangan. Nah, kira-kira ada yang bisa menjawab? Pertanyaan pemantik yang pertama, setelah kalian membaca dan nanti melakukan memirsa video teks ya, video ya, dalam bentuk video dan audio gitu ya, teks laporan hasil observasi yang disajikan. Pertanyaannya, bagaimana kalian menggunakan informasi lain untuk mendukung hasil observasi kalian? Setelah kita mempelajari ini semua dapat. Lalu pertanyaannya, bagaimana kalian menggunakan informasi lain yang mungkin yang kalian dapatkan baik dalam pembelajaran atau dalam konteks lain untuk mendukung. Nah, untuk mendukung ketika kalian nanti melakukan observasi. Apa yang kalian lakukan? Ada yang bisa memberikan argumennya untuk menjawab pertanyaan pemantik yang pertama? Bagaimana kalian menggunakan? Kan itu yang ditanyakan kata kuncinya. Menggunakan informasi yang kalian dapatkan baik dalam pembelajaran ini maupun sebelumnya, bahwa kita sudah sepakat inilah observasi. Ketika nanti setelah ini kalian melakukan observasi, kira-kira seperti apa jawabannya? Salah satunya mengumpulkan data dan informasi itu secara apa? Ya, dari fakta berita yang ada, ya, secara lengkap. Nah, jadi memahami dulu, ya, informasi bagian-bagian atau komponen itu secara lengkap dulu untuk membangun persepsi kalian, ya, atau mendapatkan informasi terkait dengan pembelajaran kita pagi ini. Pada tautan sudah Bapak berikan juga di situ. Ada tautan untuk kalian berliterasi, ya, berliterasi secara singkat dulu, ya, literasi terkait dengan apa itu teks laporan hasil observasi, ya, silakan boleh diakses, ya, ya. Nah, mari kita lihat secara umum pengertiannya. Teks laporan hasil observasi merupakan teks yang memuat tentang penjelasan secara umum atau bisa juga untuk melaporkan sesuatu berdasarkan apa yang diperoleh dari hasil pengamatan. Nah, tadi kita sepakat bahwa ini merupakan satu aktivitas yang biasa sebenarnya yang dilakukan, atau mungkin aktivitas yang memang khusus dilakukan untuk mengamati. Ini kata kuncinya pengamatan. Teks laporan hasil observasi pada dasarnya adalah pendeskripsian suatu objek dalam bentuk ciri
dan sifatnya. Ya. Nah, kemudian objek yang diamati dalam teks laporan hasil observasi diantaranya, nah ini bisa berupa manusia, hewan, tumbuhan, benda, sosial dan sebagainya, ya, budaya hingga berbagai peristiwa. Ya, dengan acuan fakta dan objektif. Nah ini tadi fakta dan objektif itu sepakat. Baik. Karakteristik dari teks laporan observasi sebenarnya hampir sama dengan teks deskripsi. Kedua teks ini memiliki kesamaan dalam berbagai cara menyampaikan informasi yang berdasarkan berbagai fakta yang ada. Sementara itu, perbedaan teks laporan hasil observasi dan teks deskripsi ada pada hasil wawancaranya, yang mana hasil wawancara pada teks laporan hasil observasi membuat sifat yang umum dan sesuai fakta, sehingga menghasilkan teks yang bersifat lebih universal. Ya, sampai dengan di situ kita semakin diperjelas ya, semakin ada informasi baru. Dan aktivitas kita selanjutnya kalau sudah, yaitu bagian literasinya. Nah, sekarang kita sudah masuk di bagian aktivitas ya. Nah, silakan kalian bentuk kelompok ya, bentuk kelompok. Kita juga sudah Bapak berikan langkah-langkahnya. Membentuk kelompok ini karena ada 32 tadi 3 tidak ada berarti ada 29. Nah, silakan dibagi menjadi 5 kelompok. 5 kelompok yang sudah Bapak arahkan tadi secara heterogen ya, campur baur begitu. Nah, jadi aktivitas kita apa? Aktivitas kita belajar berkolaborasi ya, berdiskusi di dalam kelompok, saling memberikan argumentasinya terkait dengan teks yang sudah Bapak berikan dalam bentuk permainan gitu ya. Jadi teksnya Bapak potong-potong. Nah, nanti secara berkelompok bergantian membacakan bagian teksnya. Apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah kalian mengamati ya. Mengamati apa yang dibaca oleh kelompok masing-masing. Nah, tapi sebelum itu ya, Bapak akan membagikan tabel prediksi. Jadi sebelum membaca teks, jadi teksnya belum tahu apa sih teksnya, judulnya apa sih isinya tidak tahu. Nah, jadi Bapak memberikan satu tabel prediksi. Silakan kalian berkolaborasi di dalam kelompok memprediksi kira-kira teks yang akan dibacakan tadi itu memuat informasi apa. Benar atau salah? Jadi silakan kalian mengira-ngira saja dulu, memprediksi. Ya, silakan jawab saja dulu di tabel sebelah kiri. Ya, pada tautan juga sudah Bapak kirimkan. Ya, silakan bisa diakses juga. Tapi untuk memudahkan pembelajaran Bapak sudah sediakan ya dalam bentuk cetak gitu ya. Nah, silakan kalian kerjakan tabel yang di sebelah kirinya. Sebelum dan setelah ya diingat. Jadi sebelum nanti dibacakan oleh pergantian di dalam kelompok dan setelah. Apakah tepat prediksinya? Nah, itu ada 5 pertanyaan. Mari kita lihat. Yang pertama, laporan ini nanti dibacakan ya. Laporan ini menyajikan tentang ciri dari kelinci. Nah, jawab saja dulu. Betul atau salah? Jangan-jangan judulnya burung lagi misalkan, atau tatak. Nah, jawab saja dulu. Benar atau salah? Pertanyaan yang terakhir. Daging kelinci bisa digunakan sebagai obat yang bisa menyembuhkan atau meredakan penyakit asma, liver, infeksi tenggorokan dan asam urat. Betul apa salah? Tentang dulu. Nah, jadi jawab saja dulu di sebelah kiri. Jelas ya? Jelas. Oke, silakan lakukan. Bapak akan bagikan secara acak aktivitas yang dilakukan. Oke, kelompok 2. Teks 2. Kursi berumahan bisa mencapai berat 16 kg, panjang 60 cm dan tinggi 45 cm. Kelompok berikutnya, kelompok apa? Ya, silakan. Yang sedang berkelas akan menegakkan rambut kukunya dan melengkungkan kukunya agar tak besar. Serangan kucing umumnya berupa cakaran, gigitan, dan tamparan. Kucing jantan yang aktif biasanya berserkulitas setelah jantan. Ya, selanjutnya yang terakhir kelompok 5. Biasanya kucing peliharaan tidak berbahaya bagi manusia karena tubuhnya yang kecil. Namun, tidak menutup kemungkinan hewan ini bisa menularkan penyakit
Nah, tadi sudah dibacakan juga, otomatis yang dilakukan dalam kelompok apa? Memprediksi teks yang didengar dari yang dibacakan dari masing-masing kelompok. Tadi di bagian awal kita sudah memprediksi sebelum membaca, tidak tahu nih teksnya apa. Tapi setelah dibacakan dapat informasi. Ya. Nah, mari kita lihat dari pekerjaannya itu, adakah kesesuaian? Misalkan yang pertama dia menjawab benar. Pertanyaan yang pertama, apakah sesuai dengan setelah menyimak? Apakah benar jawabannya? Atau tertukar? Ada yang tertukar, tapi ada juga yang sama, ada yang salah. Ya. Baik, supaya memperjelas ya aktivitas kita, ya kolaborasi diskusi di dalam kelompok. Di dalam tautan juga Bapak sudah sajikan, ya teks lengkapnya. Nah, dari teks lengkap itu tadi setiap kelompok bisa mengakses teks lengkap karena ini kan hanya potongan-potongan saja. Tapi Bapak juga sudah menyajikan teks lengkapnya itu pada tayangan ini, ya. Nah ini. Nah, tapi Bapak sajikan tabel penilaian, ya penilaian kinerja kelompok. Nah, kelompok tadi sudah memprediksi. Sekarang pekerjaannya ditukar. Tulis kelompoknya ya pada bahan yang Bapak sajikan itu. Kelompok berapa tadi? Ya berarti sesuai saja. Kalau teksnya 5 berarti kelompok 5. Teks 1 berarti kelompok 1. Ya. Tulis nama kelompoknya, nama kota. Nah, tugas kelompok lain adalah silakan nanti pekerjaan itu ditukar. Nah, ditukar pekerjaannya kali saja ditukar. Nah, tugas kelompok lain itu adalah menilai dengan format yang sudah Bapak sajikan. Apakah benar kelompok ini memprediksi benar tadi ya? Nah, pada pertanyaan apakah benar kelompok 2 ini salah pernyataannya? Tadi sudah di awal sudah salah. Muncul pertanyaan itu salah lagi dia menjawab. Jelas ya? Nah, silakan isi dulu. Nah, yang terakhir, biasanya kucing peliharaan tidak berbahaya bagi manusia karena tubuhnya kecil. Namun tidak menutup kemungkinan hewan ini bisa menularkan penyakit. Penyakit yang mungkin ditularkan diantaranya rabies, gigitan dan gangguan pernapasan akibat bulunya. Ya, nah ini harusnya kalau pelihara kucing itu ya kita harus paham ya dan konsultasi dengan dokter hewan yang memang paham. Oke, jelas ya terkait dengan teks pertama. Nah, sekarang untuk lebih memahami, mengajak kalian berliterasi. Kalau tadi kita lihat teks berdasarkan apa yang kalian akses sama dengan apa yang Bapak sajikan ini. Nah, Bapak akan sajikan video audio supaya lebih hidup, supaya tadi yang sebelumnya ya susah Pak membayangkan di rumah saya tidak ada kucing, ya tidak ada. Membayangkan kucing itu yang berbulu itu bagaimana, yang punya cakar, punya taring, yang beratnya 16 kilo tadi ya, tingginya sampai dengan 40 panjang 60 cm itu saya bingung Pak. Nah, maka Bapak mengajak kalian untuk menyaksikan video ini. Mari kita lihat. Nah, ini video ini menarik sekali karena ini dibuat oleh siswa juga. Nah, jadi Bapak berharap setelah pembelajaran ini nanti kalian mampu mengaplikasikan observasi pengamatan ya terhadap objek tertentu yang kalian sukai, yang kalian inginkan dalam bentuk yang inovatif dan positif, yaitu dalam bentuk karya. Sekarang
fungsi dari kulit itu mendeteksi apa? Panas, cuaca dan sebagainya. Nah, itu kucing juga punya. Ya, menarik sekali ya. Baik, aktivitas selanjutnya adalah yang kalian lakukan. Pada tautan Bapak menyajikan kita, ya. Kalau tadi sudah pekerjaan kelompok itu sudah nanti dikembalikan. Nah, yang kalian lakukan adalah silakan kalian akses tautan itu, silakan kalian mengisi, ya, mengisi aktivitas. Nah, tabel ini. Nah, karena tadi kita sebelumnya setuju bahwa teks laporan hasil observasi itu memiliki beberapa bagian gitu ya. Nah, tapi secara umum itu ada 3. Ya, ada deskripsi bagian dan deskripsi manfaat. Baik, dari teks kucing itu silahkan kalian isi, ya, tabel yang kalian akses atau yang sudah Bapak sajikan itu, ya. Apa kira-kira bagian penyebab atau klasifikasi dari hewan kucing, ya, yang disajikan tadi ya, dari ini tadi. Nah, teks ini ada tidak di teks ini bagian dari yang pertama, apa bagian pertama tadi? Pernyataan. Supaya lengkap, ini ada teksnya juga. Nah, yang kalian lakukan, maka baca dulu supaya jelas apa yang dibaca. Ini teksnya. Ya, dari teks itu silakan kalian analisis. Teks laporan hasil observasi itu ada memiliki beberapa bagian. Yang pertama itu judul, ya, tapi judul ini tidak secara umum, ya, maksudnya tidak sudah lumrah lah dipahami orang. Secara umum itu ada 3 supaya mudah mengingat maksudnya yang 3, ya. Yang pertama itu apa? Judul, pasti dia memiliki judul. Nah, yang pertama itu pernyataan umum atau tadi di dalam tabel tadi ya. Pernyataan umum atau? Nah, kemudian yang kedua deskripsi bagian dan manfaat. Apa itu bagian dari pernyataan umum? Pernyataan umum adalah klasifikasi umum, membuat garis besar terkait fenomena benda yang dibicarakan. Tugasnya yaitu mengenalkan berbagai informasi yang akan disajikan kepada pembaca. Jadi dia memperkenalkan dulu, ya. Nah, tadi di awal-awal rasanya Bapak tadi akan mendengar ada sebelum dia disampaikan bahwa dia bisa menjadi penyakit atau berbahaya atau berkelahi. Tadi sebelumnya di awal-awal ada. Nah, silakan itu tugas yang dia lakukan di dalam kelompok. Nah, ya, jawab ya. Kemudian bagian yang terakhir ada 3 deskripsi manfaatnya. Nah, kalau Anda tuliskan di dalam tabel itu manfaat, apakah itu tidak dibicarakan dari teks ini, dari teks kucing tadi. Nah, ada tidak manfaatnya? Yuk kita lihat bersama, ada tidak manfaatnya di sini? Ya, ada tidak manfaatnya? Lihat. Biasanya kucing peliharaan tidak berbahaya. Berarti apa? Ada tidak manfaatnya? Nah, berarti apa? Lihat ini. Itu salah satu manfaat. Nah, kalau kita kembangkan lagi di luar teks ini, apa manfaatnya selain peliharaan? Menangkap tikus. Nah, ini bagus sekali pendapatnya. Manfaatnya untuk manusia itu, iya, apa, coba tikus yang sering menjadi musuh kita di rumah itu. Karena berantas tikus ini susah sekali. Itu banyak sekali manfaatnya. Jaga rumah, ya kan? Jaga rumah. Terus lagi kalau dia sebagai bel gitu ya, alarm kalau ada sesuatu dan sebagainya, memberikan tanda biasanya. Tapi ada juga, ya, ya tadi dibalik manfaat ada tidak mungkin kebalikannya begitu ya, kekurangannya. Nah, kalau
Ya, benarnya 4. Silakan tulis kelompok berapa yang mengoreksi. Oke. Kelompok 1. Terima kasih. Ini sudah. Berapa benarnya? 1. Betul. Betul begitu. Oke, 1. Yang mengoreksi kelompok 2. Ya, terima kasih. Ini sudah. Berapa jumlah benarnya? Benar 2, tulis 2 di sini. 2, tulis kelompok yang mengoreksi berapa? Berapa? Ya. 1, 2, 3, 4, satu lagi. Satu lagi. Ini ya. Nah, berapa jumlah benarnya? Sesuai dengan prediksinya. Hitung. Ya, 4. Nanti kita akan lihat, nanti Bapak akan flashback sedikit ya. Nah, sudah, ya jangan lupa. Tadi ada 2 yang kalian lakukan. 1 kalian lakukan yang seperti di tugas itu persis sama, tapi dikirimkan dengan tautan. Ya, itu sebagai tugas dengan pekerjaan mandiri. Nah, itu yang dikerjakan dengan kelompok. Nanti yang dilakukan silang lalu nanti menilai, ya, menilai dengan kelompok. 3, ya. Judul yang pertama, yang kedua apa tadi? Pernyataan umum atau klasifikasi. Kemudian yang ketiga, deskripsi. Bagian, ya. Nah, ini kesamaan tadi yang tadi teks deskripsi ya dan teks ini. Dan yang keempat adalah deskripsi manfaat. Menggambarkan, melukiskan manfaat ya dari apa objek itu. Baik, kalau sudah betul ya, sudah tulis nama pengoreksi. Baik, saya akan catat berapa penilaian kelompok. Nanti itu nanti dikumpulkan. Ya. Saya tulis dulu secara umum di sini kelompok berapa begitu ya. Kelompok 1 mengoreksi kelompok berapa? 5. Oke, kelompok 1 mengoreksi kelompok 5. Oke, setelah dianalisa pekerjaan kelompoknya, berapa nilai yang mereka dapat? Totalnya 250. 250. Nah, nanti Bapak lompat lagi dari situ ya. Karena nilai maksimalnya itu harus 8. Ya. Nah, baik, Bapak sudah menyajikan di dalam tautan itu ya, lembar kerja peserta didik, silakan diakses. Ada 2 cara. Satu bisa kalian kerjakan langsung dengan aplikasi yang sudah Bapak sediakan tadi dengan perangkat seluler kalian, dengan Word ya, format Word, atau yang paling mudah silakan pilih saja. Nanti Bapak minta diisi semua ya dalam bentuk Google formulir. Nah, silakan dibaca ya, dibaca secara komprehensif lengkap. Lalu di situ ada tulis nama. Langsung kirim saja. Hari ini harus selesai. Ya, di hari pembelajaran. Tulis nama, pilih kelas. Nah, ini Bapak memudahkan ya, memudahkan sekali. Lalu ini contoh. Pertanyaannya adalah identifikasi 3 kalimat yang diperoleh melalui pengamatan dengan judul kelinci. Nah, setelah kalian mengamati itu, lalu kalian memperoleh 3 fakta. Nah, Bapak minta kalian menemukan fakta itu dari masing-masing paragraf. Jelas ya? Seperti ini contoh pengerjaannya. Contoh, paragraf 1 dalam kurung kutipan kalimat keberapa yang menyatakan fakta dari ini para ya, kelinci. Itu tidak ada penilaian fakta di sini. Oke, silakan kalian bekerja ya. Jangan lupa nama kelas langsung dikirim. Baik, selesai ya? Selesai, terima kasih. Ya, sudah menyelesaikan LKPD-nya. Menarik tidak teks yang kedua? Menarik ya. Tadi yang pertama itu teks dengan judulnya apa?
Kelinci. Yang pertama. Nah, yang kedua ini kan Kelinci. sama tidak? Beda. Beda. Apa bedanya? Kalau dari sini itu apa bedanya? Kalau dia karnivora, kucing tadi suka ganti karnivora. Nah, kelinci karnivora ternyata, ya. Tapi objeknya sama-sama binatang, tapi cara hidupnya berbeda. Baik, kita sama-sama menyimpulkan ya pembelajaran kita pagi ini. Baik, kita sepakat bahwa yang namanya observasi itu adalah merupakan satu pengamatan penelitian, ya, bisa dilakukan di mana saja, kapan saja, tergantung objeknya apa yang ingin dikaji atau yang ingin diteliti. Nah, maka objek setelah selesai diteliti, maka dia akan menghasilkan informasi, ya. Informasinya bisa berupa apa saja sesuai dengan fakta. Maka informasi itu dapat berwujud dalam bentuk salah satunya teks tertulis, ya, yang disebut sebagai teks laporan hasil observasi. Ini bisa dibuat dengan variasi, ya. Tadi sudah disampaikan juga, kita saksikan bersama, disajikan tadi video. Nah, itu juga teks tapi dalam bentuk video, bisa dalam bentuk teks deskripsi, bisa yang dibaca, bisa muncul di mana saja, bisa di koran, surat kabar, artikel, di buku, di mana saja, atau dalam bentuk video, ya, kita sepakat. Nah, kemudian di dalam teks laporan hasil observasi itu dia memiliki bagian-bagian, ya kan? Selain tadi objektif, ya, selain berupa fakta dan sebagainya, maka dia ada bagian-bagian yang paling penting dan dia harus sesuai urutan, gitu ya, urutan harus sistematis. Nah, yang pertama judul, ya, tapi 3 saja yang untuk mudah diingat: pernyataan umum, klasifikasi, kemudian deskripsi bagian dan deskripsi manfaat. Baik, untuk sama-sama menyimpulkan pembelajaran kita pagi ini, 3 orang untuk menyampaikan tadi apa yang sudah dilakukan. Ada tidak pernyataan umum dan klasifikasi dari teks kelinci? Silakan, untuk yang bisa menyampaikan gagasan silakan berdiri di tempat saja, sampaikan secara lisan. Silakan, bacakan saja. Siapa? Ya, mana deskripsi atau pernyataannya, ya, pernyataan umum dulu atau klasifikasi? Kalau judul tadi sudah ada nih, kelinci. Mana deskripsi pernyataan umum atau klasifikasinya mana? Paragraf berapa? 1 dan 2 dan 3. Betul? Betul. 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 Sudah dianalisa? Sudah. Berarti sepakat. Ya, ada pernyataan umum atau klasifikasi. Ya, mari kita lihat. Dia adalah hewan mamalia. Ini lain lagi di dalam mamalia itu hewan yang apa? Ya, itu dia. Keluarga ini Lemphoridae. Itu bukan. Kemudian hewan liar yang hidup di. Nah, itu dia. Ada ya? Baik, kemudian deskripsi bagiannya yang mana? Paragraf berapa? Ayo, paragraf bagian itu dia mendeskripsikan apa saja? Bagian tubuh toh? Ya, bagian tubuhnya apa? Ayo. Paragraf nih. Ya. Ya. Nah, ini tadi nih, ya. Nah, ada bulunya, ya. Nah, itu tuh adalah bagian, ya, bagian-bagiannya. Apa lagi? Mana lagi? Paragraf 4. Ini ya. Iya, ini. Kemudian pertanyaan berikutnya, deskripsi manfaatnya ada tidak, Biji? Ada. Mana pernyataan deskripsi manfaatnya? Kelinci banyak manfaat. Nah, dagingnya empuk. Siapa yang pernah makan daging kelinci? Seperti apa? Yang paling terkenal dari daging kelinci itu dibuat dalam bentuk makanan apa? Sate. Apakah betul? Ya, tidak hanya sampai di sini. Ya kan, ini kan mungkin saja betul. Ya, karena ini fakta, pasti fakta ya, fakta yang diangkat. Nah, cuma kalian kan mungkin ragu. Nah, antara ketakutan dan tidak makan daging kelinci, ya. Maka kalian harus mengkaji lagi.
dari apa? Informasi dari data laboratorium terkait dengan daging kelinci. Apakah memang betul? Nah, itu kira-kira seperti itu caranya untuk menggali informasi yang objektif. Baik ya. Pelajaran kita sudah sampai di bagian akhir. Ya. Silakan disiapkan. Jadi untuk tadi kita sudah menyimpulkan bersama pelajaran kita yang sudah juga disajikan dalam bentuk tautan, juga langkah-langkah, lalu teks pertama sudah disajikan, kemudian video terkait dengan kucing ya, objeknya, kemudian yang kedua kelinci. Ini menarik sekali. Banyak objek-objek lain yang ada di luar sana yang hampir tidak pernah kita berliterasi. Dia mengandung informasi yang sangat luas. Ya, maka sekali lagi literasi itu penting. Literasi dengan berbagai cara dan inovasi. Ya, karena observasi itu, pengamatan itu ya harus dimiliki oleh setiap individu. Ya, karena pengamatan itu suatu tindakan yang dilakukan terhadap apa saja. Ya, terutama untuk kegiatan-kegiatan yang positif yang mendukung kehidupan manusia. Baik, untuk menutup pembelajaran kita ya yang bermakna ini, Bapak minta satu orang untuk membawa kita di dalam doa. Silakan. Teman-teman, mari kita berdoa kepada kita masing-masing. Segala dimulai. Ya, terima kasih. Ya, sudah membawa kita di dalam doa. Baik, kita sudah di penghujung ya. Jangan lupa berliterasi ya, membaca